kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah beberapa kali disebutkan oleh pembaca warta mengenai nama saya, begitu ya. Saya adalah pendeta Hadi Sucipto Pakpahan, gitu ya. Kalau tadi ada yang terlewat, gitu ya. Mungkin ada yang terkejut atau heran, gitu ya. Warna halak Jawa, lihat dong margana kan itu kan. Ya, kalau aslinya dari suku Jawa, Amang Inang, tapi karena sudah dianugerahkan Tuhan seorang Boru Batak, Boru Niraja kepada saya, maka saya dianugerahi suatu marga yang sangat luar biasa ya menurut saya, yaitu marga Pakpahan. Si Raja Sonang ante Amang Inang. Adong do ison poparani si Raja Sonang. Ada ya. Dongan tubuh atau Boruni Raja Sonang kan gitu ya. Dan kalau Raja Sonang pasti selalu senang gitu ya. Di mana-mana senang. Walaupun sebenarnya susah tapi disenang-senangkan lah gitu ya. Dan istri saya Boru Sinaga, Amang Inang. Dan kemudian kami dianugerahi oleh Tuhan 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Saya melayani di GKPI Resort Tangerang, Banten yang mungkin belum lama ya, belum ada 1 tahun Amang Inang ya, tapi bulan 6 ini sudah penuh 1 tahun ya, dimutasikan oleh pimpinan sinode dari GKPI Resort Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Mungkin itu Amang Inang perkenalan singkat. Tadi saya sudah melayani juga di ibadah pagi ya, pukul 7. Dan sekarang diberikan kesempatan oleh Tuhan juga untuk melayani kita di ibadah minggu pukul 9.30. Walaupun ada sedikit mungkin yang mengenal saya begitu ya, Inang Boru Manulang, Nyonya Robert Silain ya, begitu ya. Tidak banyak yang saya kenal, tetapi mudah-mudahan dengan saya menyampaikan firman, kesempatan yang berbahagia ini lebih banyak yang saya kenal gitu ya. Dan tentunya ini menjadi suatu persekutuan yang indah kalau kita boleh bersama dalam peribadahan minggu hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan menjadi nas khotbah untuk kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Beginilah dikatakan firman Tuhan dengan judul doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata,
siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mau menunjukkan bahwa Tuhan, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah kita orang yang percaya adalah Allah yang sangat luar biasa. Ya. Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang penuh dengan pemeliharaan, Allah yang penuh dengan kasih, mengampuni segala dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tentunya bukan hanya itu saja, berita tentang kebangkitan dan berita Paskah ini menjadi berita yang sangat besar bagi kita orang-orang yang percaya, bahkan bagi seluruh dunia, meskipun dunia tidak percaya kepada Dia, tetapi kita yang mendapat anugerah diperkenankan untuk percaya kepada Tuhan sebagai Mesias dan sebagai juru selamat yang hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan inilah yang harus kita wartakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa sukacita yang telah kita peringati 3 minggu yang lalu. Tetapi suasananya masih kita rasakan sampai saat ini ya, sehingga kita datang ke gereja ya, itu adalah untuk merayakan kemenangan, merayakan kebangkitan Kristus sebagai juru selamat yang hidup, sebagai gembala yang agung, yang selalu menuntun, memelihara, memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Gambaran daripada gembala yang agung itu dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan menggembalakan kehidupan kita, para domba-dombanya, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Tetapi meskipun kita mengalami pergumulan, persoalan yang berat, gembala yang baik, gembala yang agung itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Menuntun kita, memelihara kita, bahkan Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Artinya apa? Segala kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita akan dicukupkan oleh gembala yang baik. Jangankan kebutuhan jasmani kita Bapak Ibu Saudara, kebutuhan rohani kita juga dicukupkan dan dipenuhi oleh gembala yang agung, yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib untuk kita manusia yang berdosa, supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan kena hukum, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga disebutkan dalam Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi bumi, bahwa Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya, bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaannya. Sehingga dalam penciptaan Bapak Ibu Saudara, kita diarahkan oleh Tuhan supaya kita memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Termasuk alam, kita harus mampu untuk menjaga, ya. Jangan kita justru menjadi orang-orang yang merusak alam, ciptaan Tuhan yang indah. Itu harus kita jaga, itu harus kita pelihara di dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan ciptaan-ciptaan yang lain juga harus kita jaga, harus kita lestarikan. Karena itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga kita boleh mengasihi,
boleh menghormati, dan boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Itu sebagai bentuk pemeliharaan kehidupan kita terhadap sesama dan juga terhadap alam dan juga terhadap Allah, agar kita boleh mengasihi sama manusia dan mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana pemazmur khususnya Raja Daud di sini melihat kuasa dan penyertaan Allah di dalam hidupnya, karena di dalam kuasa Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Raja Daud boleh merasakan lingkupan pemeliharaan Tuhan, lingkupan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, karena jelas sekali bahwa kehidupan umat manusia ini termasuk kita sebagai orang percaya juga tidak bisa terlepas dari situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Karena memang roda kehidupan ini berputar, Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentunya bukan hanya sukacita, kebaikan yang kita terima dalam kehidupan kita begitu ya. Terkadang juga situasi yang sulit itu menerpa di dalam kehidupan kita, sebab itu menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, khususnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita tidak bisa terlepas dari apa yang namanya kesulitan hidup, dari apa yang namanya pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yakin kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sebagai gembala yang agung tidak akan membiarkan kehidupan kita sendirian. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kekuatan. Dan dia selalu memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Kita akan merasa tenang. Kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir lagi dalam menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan dalam hidup kita, karena hidup kita sudah dijamin oleh Kristus. Ya. Siapa yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, siapa yang mendengarkan perintah yang dikatakan oleh Tuhan, maka berkat kehidupan akan melingkupi mereka yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sendiri, yang berisikan tentang pengalaman hidup yang dia jalani bersama dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kesetiaan Tuhan semakin terlihat karena Tuhan selalu mendengar seruan daripada Raja Daud, seruan daripada kita umatnya. Di saat terkadang banyak telinga tertutup ya untuk mendengar seruan daripada kita sesama manusia, tetapi telinga Tuhan tidak pernah tertutup. Dia selalu mendengarkan seluruh keluh kesah kita. Dia selalu mendengarkan permohonan kita. Dan dia selalu mendengarkan seluruh permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai Raja yang sangat luar biasa, bahkan Raja yang diurapi oleh Tuhan gitu ya, kekayaan yang sangat luar biasa, keberhasilan, kesuksesan juga yang diraih oleh Raja Daud ketika memimpin bangsa Israel. Artinya bahwa Daud orang yang terpandang. Dari segi jabatan, dia juga adalah orang yang sangat disegani. Dari segi kekayaan, berkat melimpah-limpah di dalam kehidupan Raja Daud. Tetapi sebagai seorang raja yang sangat terpandang juga, Bapak Ibu Saudara, dia tidak terlepas dari apa yang namanya persoalan, gitu ya. Dia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan pergumulan hidup, karena memang persoalan dan pergumulan hidup itu tidak pandang orang, gitu ya. Apakah dia berpangkat tinggi, berpangkat rendah, gitu ya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang yang sederhana, apakah dia orang yang miskin, gitu ya. Kalau persoalan datang itu enggak pandang-pandang orang, gitu ya. Persoalan datang itu, pergumulan itu ya, tidak melihat-lihat orang, gitu ya. Jadi siapa saja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari latar belakang kehidupan kita,
Kalau persoalan itu pasti kita hadapi gitu ya. Hanya porsinya berbeda-beda. Persoalan saya juga ada, ya. Jangan mengira kalau saya seorang pendeta, wah ini Pak Pendeta udah hebat ini gitu ya. Kalau menghadapi persoalan, wah sudah sangat luar biasa kan begitu ya. Atau mungkin mana mungkin pendeta punya masalah. Loh justru pendeta banyak masalahnya kan begitu ya. Menghadapi Bapak Ibu Saudara ini juga wah berat. Ada berapa jiwa begitu ya. Seperti di GKPI Jemaat Khusus Depok ini 110 kakak begitu ya. Kali 3 ya, mungkin sekitar 500 jiwa begitu ya. Seorang pendeta menghadapi jemaat 500 jiwa itu enggak kepikiran gitu ya. Enggak kepikiran. Ya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara memahami satu pendeta aja kewalahan kan gitu ya. Apalagi satu pendeta memahami 500 pola pikir dan karakter dari jemaatnya. Ya. Enggak kepikiran gitu. Bagaimana cara untuk kita boleh bersosialisasi? Bagaimana cara supaya kehidupan itu boleh tetap berjalan dengan baik, ya, tetap harmonis, gitu. Oleh karena itu, setiap pribadi pasti akan mengalami kesulitan, setiap pribadi pasti akan mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu pergumulan yang terbesar, ya, yang dihadapi oleh Raja Daud adalah pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu yang bernama Absalom. Ya, bayangkan anaknya sendiri melakukan pemberontakan terhadap ayahnya, yaitu Daud, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Padahal itu menjadi tumpuan harapan bagi Daud kan gitu ya. Supaya apa ya? Supaya Absalom bisa menjadi generasi penerusnya. Meneruskan tapuk pemerintahan yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi justru malah dia menjadi musuh bagi Raja Daud gitu ya. Sekarang dia berbalik melawan Daud. Nah, ketika Daud mendengar kabar pemberontakan Absalom, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak langsung bereaksi begitu ya. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa Daud lebih memilih keluarlah, melarikan diri dari istananya, melarikan diri dari Yerusalem bersama dengan seisi keluarga dan pegawai-pegawainya. Tentu hal itu dilakukan untuk melindungi keluarga dan untuk melindungi pegawai-pegawainya Bapak Ibu Saudara. Apakah Daud tidak mampu berkuasa untuk menumpas pemberontakan Absalom? Bisa. Ya. Tetapi Daud lebih mengalah. Dia rela meninggalkan istananya, dia rela meninggalkan kerajaannya, dia rela meninggalkan Yerusalem Bapak Ibu Saudara untuk menghindar. Atau mungkin untuk pergi ke tempat untuk menenangkan hati dan pikiran karena perbuatan anaknya yang sudah mendurhaka terhadap Raja Daud gitu ya. Nah, gambaran-gambaran seperti ini juga Bapak Ibu Saudara sebenarnya banyak yang kita jumpai juga ya dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan berkeluarga kan gitu ya kan. Ada orang tua yang tidak mau berdamai dengan anaknya ketika anaknya mungkin melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran atau mungkin sering melawan orang tua. Lalu mungkin dia diusir dari rumah lalu dikeluarkan dari anggota keluarga. Nah, ada juga yang sampai ekstrim seperti itu begitu ya. Lalu kemudian juga ada anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, pengen bebas gitu ya kan, memberontak terhadap orang tua, pergi keluar melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan gitu ya kan. Karena apa? Menghindar dari omelan orang tua, menghindar dari nasihat orang tua. Merasa di rumah terlalu ketat peraturannya, lalu kemudian merasa bahwa mamanya terlalu cerewet gitu ya kan, sering memarahi dia, sering mengomeli dia gitu. Dia pingin bebas ya. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang,
Tapi pada akhirnya anak tersebut menyesali dosa kejahatan kembali kepada orang tuanya. Dia bertobat. Dan itulah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan kan gitu ya. Bukan kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang yang fasik gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana cara daripada Raja Daud menyelesaikan persoalan-persoalan yang menerpa dalam hidupnya yang diakibatkan oleh pemberontakan oleh anaknya itu sendiri. Nah, Daud di sini sangat menyadari Bapak Ibu Saudara keterbatasan bahwa dia juga adalah manusia begitu ya. Meskipun dia seorang raja yang sangat luar biasa, seorang pemimpin yang sangat luar biasa, tapi dia juga pernah jatuh dalam dosa. Itu ya. Jadi dalam kehidupan kita semua, mungkin kita juga pengalamannya begitu ya, sama dengan Raja Daud, hanya perbuatan dosanya yang berbeda begitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita pernah jatuh di dalam dosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan, penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari itu. Kalau kita tidak sadar akan kekurangan kita, kalau kita tidak sadar akan kelemahan kita, maka kita akan jatuh kepada apa yang disebut dengan dosa kesombongan. Ya. Tinggi hati. Merasa bahwa dia sanggup menyelesaikan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud sadar akan keterbatasannya. Akan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan Bapak Ibu Saudara dari setiap perbuatan yang dilakukan itu. Oleh karena itu dalam keadaan yang seperti itu, dia mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Mungkin dia tersakiti, merasa dikhianati begitu ya. Dan banyak hal yang membuat kita sebagai umat Tuhan ini merasa kecewa dalam kehidupan kita. Ya karena itu tadi kan, ada juga yang mengkhianati, bahkan anggota keluarga juga mengkhianati begitu ya. Anak mengkhianati, istri mengkhianati, suami mengkhianati, sahabat mengkhianati dan lain sebagainya. Tetapi Raja Daud mau menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia berseru dengan sungguh-sungguh dalam iman menceritakan semua derita dan tekanan hidup itu kepada Tuhan. Jadi untuk mencari teman curhat juga ya kita harus hati-hati gitu ya. Kalau pengen teman curhat yang sejati ya, curhatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ya. Jangan sekali-sekali kita menceritakan persoalan kita, apalagi yang bersifat rahasia itu kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Dia akan membeberkan masalah kita jadi konsumsi publik begitu ya. Lalu ada juga orang yang curhat begitu ya, atau mungkin orang yang melampiaskan persoalan pergumulan di dalam hidupnya itu di media sosial. Nah, ini yang sering terjadi kan gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ini sudah punya masalah ya, seringkali membuat status gitu ya di media sosial. Ya, begini ya. Harapannya apa? Supaya banyak orang yang simpati dengan masalahnya. Ingat 70% itu mereka enggak peduli. 20% ngejek gitu ya. Makanya jangan sekali-sekali baik dari kalangan pemuda-pemudi, remaja, kalangan daripada ibu-ibu, kalangan daripada bapak-bapak, kalau ada persoalan curhat-curhat di media sosial. Itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Mempublish apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita secara pribadi, apalagi di tengah-tengah keluarga kan gitu ya. Malu sendiri. Makanya orang-orang yang curhat di media sosial itu orang yang enggak tahu malu gitu. Kalau orang yang tahu malu, pasti dia merahasiakan apa yang menjadi persoalan pergumulan dalam hidupnya, lalu dia berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita yakin kalau kita berseru di dalam kebenaran,
berdoa di dalam kebenaran, seruan kita akan didengar oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh Raja Daud di dalam ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Itu keyakinan. Meskipun tidak secepat itu ya, Tuhan juga menjawab doa-doa kita karena Tuhan punya waktu tersendiri. Menurut Tuhan yang terbaik, bukan menurut kita, kan gitu ya. Kalau boleh Tuhan menjawab doa-doa kita itu secepatnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita, yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga tetap kita sebagai orang yang percaya harus mengakui bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya tersentuh dengan puji-pujian yang disampaikan oleh pemuda-pemudi begitu ya. Tuhan pasti sanggup untuk mengangkat seluruh persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Hanya di dalam Tuhan ada solusi. Saya secara pribadi yakin bahwa Tuhan tak pernah mengecewakan umatnya. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, Tuhan tidak pernah sedikit pun mengecewakan umatnya. Sebab kita adalah umat kesayangan Tuhan. Ya. Rencana Tuhan juga selalu yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan kan, tetapi rancangan sukacita dan rancangan damai sejahtera. Asalkan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Kita akan memperoleh sukacita. Ketika kita menghadapi persoalan, ada solusi yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena itu jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, kalau punya masalah curhatlah sama Tuhan. Mungkin kalau kita curhat sama sesama kita manusia, kita masih punya rasa malu begitu ya. Tetapi kalau curhat sama Tuhan, jangan pernah malu-malu. Keluarkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa kita adalah anak-anaknya. Bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anaknya, demikianlah kasih sayang Tuhan terhadap kita, umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan, dia tidak serta-merta mendapatkan jawaban dan solusi, tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Itulah keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itulah keyakinan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kalau kita melihat pada ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, pemulihan Daud itu dimulai dari ketika ia menemukan suatu tempat pengaduan yang tepat. Ya. Dan tempat pengaduan yang tepat itu Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga disebutkan sekalipun dia marah, gitu ya. Sekalipun dia kecewa, sekalipun dia frustasi Bapak Ibu Saudara, merasa dikhianati, merasa direndahkan dan lain sebagainya, dia tetap menjaga kehidupannya supaya dia tidak berbuat dosa. Disebutkan di dalam ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Dalam hal ini Raja Daud sebagai manusia biasa Bapak Ibu Saudara pasti marah begitu ya. Pasti frustasi, pasti kesal begitu ya kan. Pasti dia bisa juga memaki-maki anaknya Absalom gitu ya. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Nah ini terkadang pergumulan ini membuat kita gampang naik tensi ya, Amang Inang ya. Gampang-gampang marah, gampang-gampang sensitif gitu ya. Itu kalau orang yang menghadapi pergumulan. Itu kalau orang yang menghadapi tekanan yang berat di dalam hidupnya, gampang-gampang marah.
gampang-gampang naik tensi Bapak Ibu Saudara. Karena itu di dalam pergumulan, tekanan, boleh saja kita marah kan begitu ya, sesuai dengan firman Tuhan kan. Tetapi jangan sampai berbuat dosa kan gitu ya, seperti Absalom dia marah mungkin kepada bapaknya, kepada Raja Daud. Sampai-sampai dia memberontak kepada bapaknya, ingin merebut tahtanya, dia marah tetapi dia berbuat dosa. Tetapi kita orang-orang yang sudah menerima terang, tadi ya dalam epistel dikatakan, janganlah kita lagi menjadi hamba dosa. Kalau kita marah tetap pada suatu koridor, jangan sampai kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita juga semakin diingatkan bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita ingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib luar biasa, jangan lupa kita mengucap syukur. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga apa yang menjadi respon Raja Daud di dalam ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi orang yang merasakan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dia selalu memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik. Bukan hanya materi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya uang Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh kehidupan kita ini adalah persembahan bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Daripada kita mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup kita dicemari oleh dosa. Hidup kita dicemari oleh kejahatan, apakah persembahan kita itu diterima oleh Tuhan? Saya rasa tidak. Ya, menjadi kritik dalam kehidupan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak menyukai korban-korban persembahan yang mereka berikan. Karena apa? Tangan mereka penuh dengan darah. Mereka suka mengintimidasi, mereka suka menindas orang-orang yang lemah gitu ya. Sehingga bukan persembahan yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah persembahan itu dengan benar. Ya, bukan dari jumlahnya begitu ya, bukan dari banyaknya begitu ya. Tetapi persembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan disertai dengan perbuatan yang benar juga. Maka persembahan kita itu akan diterima oleh Tuhan. Harus kita sesuaikan ya. Persembahan kita itu dengan kehidupan yang kita lakukan setiap hari. Lalu apa yang diperoleh oleh Raja Daud di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hanya Tuhan yang mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah beserta kita, Tuhan ada, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan, pergumulan Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Berarti kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat kita serahkan kepada Tuhan. Dalam persoalan yang berat kita serahkan kepada Tuhan, artinya apa? Tuhan sudah berotoritas di dalam kehidupan kita. Tuhan juga sudah menanggung segala penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi takut. Sehingga kita tidak lagi khawatir dalam kehidupan kita. Apa yang kita peroleh Bapak Ibu Saudara? Doa pada malam hari. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Artinya apa? Walaupun Raja Daud mungkin berada di gua, di tempat yang gelap, di tempat yang sempit gitu ya, tetapi karena dia sudah menyerahkan persoalannya itu kepada Tuhan, kualitas tidurnya itu sudah menjadi baik gitu ya. Dia sudah tentram, membaringkan diri ya. Dan dia sudah bisa tidur nyenyak.
artinya dia ikhlaskan seluruh pergumulan itu. Dia serahkan seluruh pergumulan itu kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami persoalan yang berat gitu ya, ketika kita mengalami beban yang berat, kita sulit tidur. Ya, mau kita pejam-pejamkan pun mata kita, tetap juga sulit tidur gitu ya kan. Karena apa? Pikiran yang berat, beban yang berat, persoalan yang berat itu bisa mengganggu tidur kita, sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak Bapak Ibu Saudara begitu ya. Tapi coba kalau kita serahkan pergumulan kita ini kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada kuasa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu kuasa Tuhan bisa menaklukkan penderitaan kita. Kuasa Tuhan bisa mengalahkan berat beban pergumulan penderitaan yang kita hadapi. Asalkan kita percaya gitu ya. Seperti lagu PP Remaja tadi kan. Asalkan kita mau percaya. Allah sanggup untuk mengalahkan dan mengangkat segala beban penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara yang menjadi tema khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu bahwa cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Di dalam ayat yang ke-7b, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi kalau wajah Tuhan itu sudah menyinari kita Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Tuhan tidak pernah berpaling di dalam hidup kita. Dia selalu setia kepada kita. Meskipun terkadang kita sebagai manusia tidak setia begitu ya. Tetapi Tuhan selalu setia kepada umatnya. Itulah luar biasanya Allah yang kita sembah. Kalau wajah Tuhan itu sudah menyinari kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi persoalan kita juga sudah ditanggung oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Itu yang harus kita percayai, sehingga tidak ada istilah orang Kristen itu pesimis. Tetap optimis. Karena persoalan yang berat itu sudah diangkat oleh Tuhan. Apakah kita semua sadar bahwa beban yang sangat berat itu sudah diangkat oleh Tuhan? Dan beban yang sangat berat itu yang selalu menghantui kehidupan kita adalah dosa. Sudah diangkat oleh Tuhan. Sudah dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, karena wajah Kristus sudah menyinari kita Bapak Ibu Saudara, maka kita harus mampu juga bersinar di dalam kehidupan kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita adalah terang dunia. Ya. Setiap orang yang berasal dari Tuhan Yesus adalah terang. Dan sebagai orang pembawa terang, tentunya kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita kalahkan segala kegelapan. Kita kalahkan segala dosa, kita kalahkan segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Sebab siapa yang hidup di dalam terang, berarti dia hidup di dalam Kristus. Tetapi siapa yang masih hidup di dalam kegelapan, berarti dia masih hamba dosa. Karena itu melalui firman ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah cahaya wajah Tuhan selalu menyinari di dalam kehidupan kita, dan mari kita membawa terang Kristus hadir di dalam kehidupan kita, bahwa Kristus sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bersinar, bersinar, dan bersinar terus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan pada Minggu Misericordias Domini di tengah gerejamu GKPI Jemaat Khusus Depok, mengingatkan kami kepada suatu pengalaman pahit yang dialami oleh Raja Daud, bahwa dia dikhianati oleh anaknya sendiri, bahwa tahta kerajaan, tahta raja
akan direbut oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dia merasa tersakiti dan dikhianati, sehingga dia meninggalkan kerajaannya, istananya, keluar dari Yerusalem untuk pergi berlindung di gua, di tempat-tempat yang sempit. Disitulah dia mengadu dan berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan seruannya, supaya Tuhan menjawab seruannya, menguatkan dalam seluruh persoalan hidup yang dihadapi. Dan ketika dia menyerahkan seluruh persoalan hidup, dia merasa tenang, dia tidak takut dan dia tidak khawatir, sebab Tuhan menjadi gembala yang agung di dalam hidupnya. Demikian juga dia akan merasa tenang dan tentram untuk beristirahat, untuk tidur ya Tuhan. Demikian juga dalam hidup kami, dalam seluruh persoalan yang kami hadapi, kami yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Asalkan kami hidup benar, asalkan kami hidup setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, solusi dari setiap persoalan dan pergumulan kami hanya di dalam Tuhan saja, tidak ada yang lain. Biarlah kami tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Aturlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Aturlah kami dan bentuklah kami seperti bejana tanah liat. Kami yakin bahwa bentukan Tuhan dan rencana Tuhan selalu terbaik dan terindah bagi kami di dalam kehidupan umat-Mu. Sebab Engkau lebih mengetahui dan lebih mengenal diri kami dibandingkan diri kami sendiri. Sebab Engkau yang telah mencipta kami menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, menjadi umat yang Engkau kasihi. Biarlah dalam semua kehidupan kami kehendak-Mu saja terjadi, dan biarlah kami mampu untuk bersyukur atas seluruh pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, pelihara mereka dengan cinta kasih Tuhan, kuatkan mereka dalam menghadapi pergumulan sakit penyakit ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Kalau Tuhan izinkan pergumulan penderitaan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, kami yakin bahwa mereka sanggup untuk menghadapi berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang pada saat ini berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Berikan kebahagiaan, berikan sukacita, berikan panjang umur dan berkat di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan mendapat sukacita, kepenuhan berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan biarlah mereka selalu menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini menderita sakit penyakit, jamah tubuh mereka dengan kuasa-Mu, angkat segala penyakit dalam tubuh mereka, biarlah mereka mendapat kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu yang kudus tempat ini, mulai dari pemimpin jemaat, amang pendeta kami, PHJ, dan juga seluruh majelis. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, berikan kekuatan semangat kepada mereka agar boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan juga menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi semua jemaat yang mereka layani. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, supaya kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada minggu hari ini, kita kembali mengangkat lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1-2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka
kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dihantar melalui pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 12. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus